Halo guys dan girl, balik lagi di One Passion Video. Kali ini kita akan intip prototipenya si Melza God sebelum join klub boros nih kayaknya nih. Masih reman di planetnya kali. BTW ini zodiak Taurus kayaknya sih. Kayaknya. Buat kalian yang belum tahu, One Punch Man sekarang lagi ngikutin arus zodiak. Berarti King, Atomic, Gale dan Melza 8 lagi akan zodiak terus nih. Mungkin buat ngulur-ngulur supaya S3 hadir. Semoga secepatnya dulu di bagian animenya. Cuman gua pribadi lebih setuju yang kayak begini sih. Enggak yang cuman diganti gayanya doang, tapi ditambahin aksesoris. Walau seperti skin, tapi ada effort lah kasarnya. Enggak kayak bom jadi bom UR. Cuman beda posisi doang tuh kan. Nah, yang zodiak ini si Atomic, si Gale-nya kan dikasih tambahan aksesoris lah jadinya. Langsung saja kita ke skill set. Maaf agak intermezzo bentar. Skill 2 nya, skill 1 ampas ya BTW, jadi nggak usah gue masukin. Skill 2 5 hit 600%, T-shape, akhirnya T-shape kembali, udah lama nih nggak T-shape nih. Ultra ulti jadi 900, bisa inflict special shatter 10%, kalau berkeepsake jadi 15%. Harusnya bisa stuck, cuman gua nggak lihat tulisannya. Kemungkinan lupa aja sih, karena ini kan masih prototipe ya, belum diketok palu. Kemungkinan lupa. Kayaknya sih harusnya tetap 3 stack juga. Kalau yang ultra ulti 15 berarti 3 stack 45%. Terus ada juga shatter damage, sama mirip-mirip kayak si Atomic dan Gale, tapi lebih rendah ya. Si Gale 220 berkeepsake, sedangkan Atomic 250. Dia cuma 600 nih kalau 3 stack. Si Gale 660, kalau si Atomic 750. Tapi dia ultra ultinya always critical. Ini critical nih normal damage-nya doang atau shatter damage-nya juga critical nih? Wah, ini harus dites nih bagian ini. Gokil juga shatter damage-nya bisa critical. Pasifnya, jadi setiap allies nerima fatal damage. Bagi yang nggak tahu, fatal damage itu artinya damage terakhir sebelum meninggoy. Nah, gitu. Itu arti dari fatal damage. Dan bila damage terakhir tadi bukan critical damage, contoh kayak DOT atau extra damage yang normal kan nggak bisa critical tuh. Atau normal damage tapi tidak critical, intinya tidak critical hit, akan dinullify sebanyak 4 kali per battle. Kalau P5 jadi 6 kali. Wow sekali ya. Ini tiap cara atau keseluruhan? Kayaknya sih keseluruhan. Soalnya 4 kali itu udah banyak loh. Ingat PM yang 4 kali aja udah ngeganggu banget. Apalagi kalau tiap cara 4 kali masing-masing kan nggak mungkin ya. Tapi tetap harus kita tes sih. Dan setelah any action, detonate special shatter yang ada 3 layer atau 3 stack. Dealing special extra damage sebesar 600%, Melza attack atau 800% kalau P5. Kayaknya butuh Atomic ya, kalau misalnya betul syaratnya harus 3 stack. Berarti kan butuh inflict ultimate berkali-kali biar cepet 3 stack. Semakin banyak 3 stack, semakin sering ke detonate sama si Melza ini. Dan detonation extra spesial ini selalu kritikal. Berarti si Melza ini dia di bajunya attack persen saja, cuman celana yang attack critical damage, ya kan? Soalnya selalu kritikal nih. Wah mantap sih. Dan di awaken pasifnya ada reduce enemy crit. Berarti kalau musuh nggak punya Melza kita, tim Melza kita nyaris selalu aktif tuh yang pasif, yang nullify non critical strike, ya kan? Soalnya dikuranginnya nggak main-main nih coy. Ibaratnya kalau di tim musuh ada MB, A2 sekalipun, itu tinggal 20% men. Tinggal 20%. MB-nya ya, MB-nya. Kalau temen-temen yang dapat 50% jadi 0. Bagian penambahan dari MB Awaken 2. Kalau misalnya Melzanya A2 sama-sama A2 nih, Melza A2, MB musuh A2. Si MB musuh efek buff critnya 0, sedangkan temen-temennya efek buff critnya minus 20%. Wow sekali nih, bener-bener masternya memanipulasi kritikal. Dianya sendiri kritikal terus,
musuh jadi sulit kritikal. Mantap sih. Plus dia juga punya regeneration nih. Regenerationnya ketika nerima fatal damage, dia akan restore 100%. Wah, kalau 100% banyak juga ya. Apakah mampu men-tackle force field? Kayaknya nggak mampu sih, soalnya force field biasanya beberapa bintang ya, kayak 2 gitu. Setinggi-tingginya itu paling 1,5 lah ya. Kayaknya tetap akan turu lagi sih. Cuman katakanlah ini di kondisi tertentu yang ketemu Tatsu. Tatsu kan bukan top tier ya, jadi certain condition doang. Walaupun dia turu sekali lagi pun, waktu dia bangun lagi setelah generate, dia akan melakukan ultimate skill. Kalau berkaca dengan Metal Bed SSR Plus, dia akan ultimate dulu baru turu kembali. Harusnya seperti itu. Dan kalau dia ultimate, dia akan inflict special shatter lagi dan special shatter dan shatter damage, Mantap sih ini, gokil. Belum lagi kalau awaken 2 jadi 3 kali plus damage-nya jadi 150%. Berarti nambah setengahnya. Gokil sih ini, gokil. Cuman yang paling gokil keepsake-nya sih, Soalnya ledakannya dari 600 jadi 800 plus ultinya sendiri itu akan selalu kritikal. Ini jos sekali sih untuk kalian yang nggak ambil MB dan berencana ambil si Atomic. Wah, ini the best sih. Tapi tanpa Atomic sekalipun, pertahanan yang ditawarkan si Melza ini luar biasa. Walau dia attack build, tapi dia pertahanannya luar biasa sih. Gokil ya, ngasih temen-temennya bisa menullify fatal damage yang tidak kritikal, itu sadis. Dan buat referensi tambahan bagi kalian yang punya Sonic full set dan akan skip si Gale ini, kayaknya agak berat juga yang ngambil Melza. Mungkin nunggu mantau char-char UR berikutnya juga. Soalnya kan Sonic dengan Melza tidak nge-sync. Apalagi yang akan skip si Atomic, wah kayaknya agak berat nih masukin si Melza ya. Apalagi dia kan Esper juga. Secara King juga masih belum bisa digeser di line up utama. Cuman balik lagi, bila mana ente ngambil si Gale, kayaknya oke untuk dipertimbangkan. Kita tunggu skill set ketok palunya. Untuk ke MB sendiri gimana bang? Ya oke nggak oke lah ya. Dari MB-nya itu Bomb, terus King, habis itu Atomic, Gale, baru si Melza 5 bulan cuy. Itu pun kalau kalian nggak punya si MB, makin nggak kritikal lagi. Setidaknya MB menullify crit reduction-nya si Melza setidaknya. Dan untuk pengguna MB sekali ini build-nya, kayaknya celananya mulai ganti itu dari HP crit damage menjadi HP persen. Kayaknya baju justru malah ganti dari HP persen jadi HP crit. Karena sudah dinullify oleh si Melza, jadinya harus butuh tambahan crit sendiri. Itu pun nanti ya setelah banner si Melza. Dan bila mana sama persis skill set Melza diketok palu nanti. Itu saja untuk saat ini skill setnya si Melza. Menurut gue ciamik sih ya. Skill setnya si Melza ini menurut gue bagus banget. Mantap sih ini, wajib untuk diperhitungkan. Tapi kita tunggu ketok palunya. Biasanya proto ini antara diganti angkanya atau malah dirubah beberapa, malah semuanya juga bisa pernah. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut silakan. Kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas untuk itu. Adios.